Ditimbang-timbang oleh hakim ketika membaca amicus curiae, siapa dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Kalau dari MK sendiri melihat amicus curiae ini seperti apa? Iya, amicus curiae itu kan penyampaian aspirasi dari sahabat pengadilan. Amicus curiae itu kan sahabat pengadilan yang dengan amicus curiae itu mereka itu merasa punya kepentingan terhadap perkara yang sedang diadili di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak sebagai orang-orang yang di luar para pihak di persidangan. Nah, tentu dalam menanggapi itu ya Mahkamah Konstitusi terima saja siapapun yang akan menyerahkan amicus curiae itu kita terima. Ini kan datangnya macam-macam nih, ada yang diantarkan langsung, ada yang melalui mailing room, melalui surat, ada yang melalui email dan seterusnya. Kita sedang rekap semua itu, tapi yang pasti itu semua sudah didistribusikan kepada hakim. Nah, mengenai bagaimana pengaruh amicus curiae itu, ya lagi-lagi itu diserahkan kepada hakim konstitusi gitu ya. Apakah kemudian menganggap amicus curiae itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak, mempengaruhi keyakinan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing hakim konstitusi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kan amicus curiae ini memang istilahnya adalah sahabat pengadilan. Cuma kalau kita lihat elemennya, ini kan banyak. Ada dari tokoh, ada juga dari BEM, terus ada juga dari lawyer, banyak lah. Nah, apakah itu tidak cukup untuk kemudian menggerakkan atau mempengaruhi putusan hakim melihat bahwa memang masalah ini menjadi sorotan banyak pihak? Ya itu bagian yang kemudian akan ditimbang-timbang oleh hakim ketika membaca amicus curiae, siapa dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amicus curiae, nah itu lagi-lagi kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya. Apakah memang keyakinannya dipengaruhi oleh amicus curiae atau kemudian standingnya itu ya dia sudah punya standing sendiri. Tapi yang pasti itu sudah kita sampaikan, kewajiban kita menyampaikan amicus curiae itu sudah dibaca, sudah dicermati oleh hakim dalam proses pembahasan perkara ini gitu ya. Dalam perkara-perkara ataupun juga sengketa yang masuk ke MK sebelum-sebelumnya pernah ada putusan yang di dalamnya dipengaruhi oleh amicus curiae? Seingat saya dalam pengujian undang-undang itu ya. Walaupun saya melihat ada amicus curiae yang disebut saja di dalam pertimbangan putusan tetapi tidak sepenuhnya diikuti gitu ya, atau mungkin dipertimbangkan sebagian gitu ya, tidak secara keseluruhan. Tapi dalam konteks pengujian undang-undang. Nah, untuk Pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya. Karena 2019, 2014, 2009, 2004 itu seingat saya kok nggak ada amicus curiae, apalagi sebanyak sekarang gitu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.